Shalom, selamat sore semuanya. Ya, terima kasih. Ini ketiga kalinya ini. Iya, dan kali ini istri saya ikut juga. Ya, terima kasih Pak Sem, Pak Penggembala dan semua tim pelayanan yang memberikan kesempatan untuk saya boleh ada di antara saudara. Terima kasih Stefano sudah jemput kami tadi. Ya, bukan Stefano, daripada Nano. Baik, puji Tuhan. Ya. Saya percaya kalau kita mendengar kata iman, nggak ada yang bingung, nggak ada yang nggak tahu. Ya, iman itu sudah konsep hidup kita sehari-hari. Sejak pertama kali kita dengar percaya Tuhan Yesus, lalu kita tahu iman itu muncul karena kita dengar Injil, kuasa Roh Kudus bekerja. Tapi hari ini kita akan coba menemukan iman yang paling suci. Nah, itu aneh. Kita buka dulu ayatnya, Yudas ayat 20. Ya, Yudas ayat 20. Sayang, cucu kami terlambat datang ini jemput tadi. Ya, dia orang Bandung, dia dapat kuliah di sini. Siapa jemput tadi lupa? Yang disebut Pak Losadi ya. Udah ayatnya mana? Ayat 20. Yudas itu cuma satu pasal. Yudas ayat 20. Nah, ini unik firman ini saudara. Yudas ayat 20. Oke, dari saudara ketemu baca sambil yang layar ada? Ada. Oke ya, nah ini dia. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar iman yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Saudara, ada kata iman, ada kata kudus, ada kata benar, ya, dan ada hal-hal yang lain. Tapi hanya satu yang punya tingkatan, yaitu iman. Kalau dikatakan kudus, nggak ada yang paling kudus. Kudus ya kudus. Kalau dikatakan benar, ya benar. Nggak ada paling benar, setengah benar, nggak ada. Betul tidak? Takut akan Tuhan, ya takut. Nggak ada setengah takut, nggak takut, itu nggak ada. Tapi iman ini dituliskan yang paling suci. Lalu kesulitan menerjemahkan? Oh ya, tunggu ya. Yang paling suci. Berarti ada iman yang suci. Lihat atau tidak? Ayo kita nih, ya, yang di rumah juga dengar ya. Berarti ada iman yang suci. Betul ya? Berarti ada iman yang setengah suci. Berarti ada iman yang seperempat suci. Berarti ada iman yang tidak suci. Lihat atau tidak? Maka itu cuma satu ini yang dikatakan ada tingkatannya, paling suci. Bahasa Inggrisnya ada nggak? Coba terjemahan apa? Jangan King James ya, terlalu tua. Karena ini luar biasa. Kita sebagai orang-orang Pentakosta, orang karismatik, paling suka memaksa Tuhan dengan iman kita iman. Bahkan dalam gereja-gereja seperti ini, pasti saudara sering dengar kata, mari kita klaim Tuhan. Itu saya paling marah. Klaim dasmu kok. Kita nanti jawab kok saya tahu. Sepertinya itu untuk perusahaan asuransi, kamu klaim pernah dengar. Itu khotbah ngawur. Dan celakanya itu khotbah dari Amerika. Untung pendeta-pendeta sudah pada meninggal semua. Lu sih saya bilang ini, itu yang televangelis yang merusak iman di dunia ini. Dan kenapa gereja Indonesia suka import iman yang khotbah yang salah? Kalau saudara tahun 70-an, 80-an, saudara channel apa itu namanya? PTN apa itu? IBN ya, tapi program PTN apa ya? Oh, zaman itu lupa suka saya. Praise the Lord apa? Ya, Praise the Lord. Hour. Itu
dibombardir 24 jam sehari, saudara. Sampai negara-negara lain ingin punya televisi Kristen kayak Amerika. Ternyata ujung-ujungnya duit semua. Betul? Dan gak sedikit mereka yang ditangkap karena gak bayar pajak. Aduh, mari sekali. Oke? Bahasa Inggrisnya lagi tadi. Severe American Standard Version. But ye, susah dia. But ye beloved, building up yourself on your most holy faith and praying in the Holy Spirit. Jadi kalau ada firman berkata iman yang paling suci, kita harus kejar yang ini kan? Loh, kita harus kejar nggak yang paling suci ini? Ya. Iya harus, karena ini yang tertinggi. Saudara, ini kebenaran yang luar biasa. Bagaimana kita betul-betul beriman, tapi yang paling suci. Nah, yang penting sekarang, kenapa harus doa di dalam Roh Kudus? Kenapa? Kita buka Roma pasal 8. Roma pasal 8 mulai ayat 26. Ya, iman yang paling suci itu yang Bapak kita cari dari hidup kita masing-masing. Dan iman yang paling suci itu kalau kita berdoanya di dalam Roh Kudus. Nah, apa fungsi Roh Kudus? Demikian juga siapa? Roh. Ngapain? Membantu. Ayo kita renungkan. Suka nggak kita hidup sebagai manusia suka dibantu? Suka nggak? Hanya orang sombong yang nggak mau dibantu. Iya. Betul? Hanya orang sombong. Nah, kalau Roh itu membantu kita dalam kelemahan kita. Kelemahan dalam hal apa? Bukan soal sakit penyakit, tidak. Kelemahan sebab kita tidak tahu terus bagaimana sebenarnya harus berdoa. Saya tanya, jawab jujur ya, nggak usah ragu-ragu. Doa itu mudah atau susah? Mudah. Ya asal mengatok ya apa sih nanya. Cuma muak buka mulut aja apa susahnya. Tapi sesungguhnya doa itu susah. Loh, iya atau tidak? Loh, jujur loh, saya tanya jujur loh. Doa itu susah nggak? Tidak. Susah. Kalau asal buka mulut nggak susah. Karena doa itu susah, maka itu kita perlu ada yang bantu. Nah, yang membantu kita dalam doa itu Roh Kudus. Herman, timungan kok sendirian kamu datang? Iya. Mana om gua apa mana? Itu dia tuh nggak tahu. Nggak tahu. Kapan kamu cukur ya? Rambut baru. Rambut baru. Ya, ini penting sekali. Jadi kalau Roh Kudus itu membantu kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Hari ini kita harus mengakui doa itu ternyata susah. Saya ulangi, kalau asal buka mulut ya gampang. Tapi doa yang Tuhan inginkan bukan asal buka mulut. Ya, orang Surabaya paling enak kalau mau asal jeplak sama mulut. Makanya ke Surabaya nggak usah tahu. Doa itu untuk mau puji Tuhan datang. Doa itu susah, maka itu perlu dibantu. Setuju? Nah, apa yang Roh Kudus bantu kita dalam doa? Karena susah, kita nggak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Roh sendiri, baca terus. Berdoa. Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Bapa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saya mau terangkan ini begini. Saya percaya hampir semua kita pernah alami. Apalagi yang perempuan. Pernah nggak
ketika suatu kondisi yang susah betul, hidup ini begitu berat, pernah sampai berkata, nggak tahu aku mau ngomong apa lagi. Lu pernah dengar nggak istilah itu? Aku nggak tahu mau doa seperti apa lagi. Biasanya kalau gitu pasti cuma tinggal nangis saja. Betul? Maka itu saya katakan biasanya perempuan, jangan marah. Betul? Cuma bisa nangis, nggak tahu mesti ngomong apa. Karena terlalu berat tekanan itu. Nah, inilah fungsi Roh Kudus membantu kita dalam doa. Karena kita sebenarnya tidak tahu harus doanya bagaimana. Amin. 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 Senang gak dibantu oleh Roh Kudus? Amin. Dan bantuannya hebat. Lihat ayat 27. Wih, bantuannya Roh Kudus itu hebat sekali. Dan Tuhan yang menyelidiki. Tuhan yang menyelidiki hati nurani. Gak cuma hati. Kalau hati itu cuma sekadar di surface, di permukaan saja. Tak perlu sampai ada kata hati nurani, berarti yang paling dalam. Mengetahui maksudnya siapa? Roh. Nah kita itu nggak tahu. Yaitu bahwa roh sesuai dengan kehendak Tuhan. Lihat ini. Berdoa untuk orang-orang kudus. Ini yang luar biasa. Hebat ya kalau begitu. Loh, saya nggak percaya hebat sekali Roh Kudus ini. Amin. Yes. Hebat sekali. Amin. Dia yang paling tahu isi hati kita. Yes, ya. Amin. Saya nggak tahu saudara masih kan jadi Pak Gembala sebelum menyerahkan ke saya dalam doanya. Karena sesuai lagu yang terakhir kita pujian, dan Tuhan itu tahu isi hati kita. Tidak ada pribadi manapun di dunia yang bisa mengenal kita sebaik apa kita kenal kita. Amin. Enggak, hanya Dia. Maka itu roh itu yang paling tahu isi hati kita. Coba bahasa Inggrisnya, saya mau lihat kata hati nurani itu ya. Kalau cuma sekedar hati ya di permukaan saja, tapi hati nurani yang paling dalam. And he that search the hearts know what is the mind of the spirit. Luar biasa. Ya, jadi cuma the hearts ya, no. Okay. Because he make intercession for the saints according to the will of God. Nah, kata kuncinya, Roh Kudus membantu kita untuk berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Siapa bisa jawab pertanyaan ini? Mengapa kita ini sulit mengerti kehendak Tuhan? Ayo, yang bisa jawab dapat sepeda, minta Pak Jokowi. Ayo, mengapa kita ini sulit mengerti kehendak Tuhan? Begitu seringkali doa kita. Ayo, kenapa kita sulit mengerti kehendak Tuhan? Cepetan jawab. Ayo, yang kenapa? Tolong Mama ngomong apa itu? Betul. Karena bandel kita ini. Betul nggak? Karena kita ini kebanyakan punya kehendak sendiri. Egois. Maka itu kita sulit mengerti kehendak Bapa. Sama seperti kita yang sudah jadi papa mama. Kenapa ada banyak anak-anak kita nggak mau ngerti keinginan papa mamanya? Jawabannya sama. Karena anak-anak itu punya banyak keinginan. Sampai anak-anak itu perlu nggak tahu yang mana yang paling ingin. Betul tidak? Betul? Nah, dulu kita juga begitu waktu masih anak-anak. Cuma lupa. Betul ya? Ini firman ini luar biasa. Nah, sekarang kita lihat 1 Yohanes 5:14. Satu-satunya doa yang akan Tuhan jawab.
bukan berapa jam kalau pagi doa, bukan kata-kata yang bagus, tidak. Ya, siapa pernah dengar atau sering dengar atau sering melakukan doa setelah panjang-panjang doa, ekornya begini, Tuhan sempurnakan kiranya doa kami. Pernah dengar ada orang ngomong gitu? Nah, saya itu kalau dengar orang doa itu saya akan stop. Ya gak usah doa, biar Tuhan itu ngerti sendiri. Itu betul nggak? Ngapain ujungnya? Bilang, biar Tuhan sempurnakan doa kami. Atau Tuhan, doa kami kurang sempurna, kata-kata kami. Nggak usah ngomong itu. Karena di mata Tuhan bukan doa yang baik, karena kata-katanya baik. Yang akan dijawab oleh Tuhan. Baca ayat ini. Sama-sama, 1, 2, 3. Dan inilah keberanian percaya kita kepada Bapa, yaitu bahwa Bapa mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Jadi satu-satunya doa yang dijawab kalau kita tahu apa kehendak Bapa kita. Amin. Ini satu-satunya alasan. Maka kalau ada doa yang kita doakan berlama-lama, panjang, berhari-hari, kok nggak ada jawaban? Jadi penyebabnya? Iya, kita doa tidak sesuai kehendak Tuhan. Nah, pertanyaannya, menurut 1 Yohanes 5:14, jadi kita ini doa dulu baru cari kehendaknya, atau cari kehendaknya dulu baru berdoa? Cari kehendaknya. Kembali lagi ke Roma 8:27 tadi. Karena kita sendiri gak pernah tahu kehendak Tuhan itu apa, karena kita keras kepala gablek tadi, terlalu banyak keinginan kita sendiri, sampai kita pun gak tahu Tuhan itu maunya apa. Amin. Roma 8:27. Puji Tuhan, siapa yang paling tahu kehendaknya? Ini Roma 8:27. Roh Kudus. Maka itu Yudas ayat 20 tadi, supaya saudara dan saya punya iman yang paling suci, harus berdoa. Bukan lagi Yudas ayat 20. Oke, kita baca ya. 1, 2, 3. Akan tetapi kamu saudara-saudara yang kasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar iman yang paling suci, dan berdoalah dalam roh. Mengapa berdoa di dalam Roh Kudus? Doa dipimpin Roh Kudus, doa diatur Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang paling tahu apa kehendak Bapa kita. Amin. Jadi jangan asal buka mulut. Ngerti gak sekarang? Amin. Nah, iman yang paling suci hanya bisa terjadi karena kita tahu yang Bapak inginkan itu apa. Ini masalahnya. Coba cari Kejadian 25. Tolong carikan ayat yang mengatakan bahwa ada perbedaan antara Esau dengan Yakub. Ya, perbedaannya ternyata yang satu suka keluyuran, yang satu suka diam di rumah. Itu yang berapa itu saya lupa. Tolong cari Kejadian 25. Terus bisa tahu, terus tolong lihat, terus lihat. Ada? Kejadian 25 ayat berapa itu ya? Ada, kita nggak sedih. Ini orang banyak kok nggak ada yang cari. Ayat 26. Ayat 26, terima kasih. Terus yang dari Tulung Agung yang bisa dapat. Yang mengucap dari Tulung Agung. Nah, itu dia. 26. Oh bukan. Yang satu suka tinggal di rumah. 27. 27. Ya, Tulung Agungnya meleset sedikit. 27 ya. 27. Lalu ngapain? Baca. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Nah, saya ganti karena saya sering ngajar sekolah minggu anak-anak remaja. Esau itu suka keluyuran. Betul tidak? Boleh nggak diganti kata itu? Boleh. Tapi Yakub
Yakub adalah seorang yang tenang, suka tinggal di kemah. kemah. Berarti siapa yang dekat dengan papa mamanya dari dua anak ini? Yakub. Karena dekat dengan papa mamanya dan suka tinggal di rumah. Kalau saya ganti kata di rumah sekarang, berarti Yakub paling tahu nggak kesukaan papa mamanya itu? Iya. Saudara, begitulah anak-anak kita. Papa mama sekaya-kayanya satu keluarga, capek nggak kalau punya anak minta terus? Sudah umur 30 minta terus. Capek bukan punya anak kayak begitu? Walaupun orang tua kaya, kok betul orang tua juga nuruti semua permintaan anaknya. Tapi papa mama akan bangga kalau beberapa kali anak-anak bilang, "Mah, Pak, apa yang kami bisa bantu untuk perusahaan papa ini, untuk ini, untuk ini." Beda nggak? Beda. Nah, jadi doa yang akan dijawab oleh Tuhan itu kalau kita punya tingkatan iman yang paling suci, karena kita tahu apa keinginan Bapa kita. Amin. Dan hanya Roh Kudus yang bisa memberitahu keinginan Bapa. Dan ketika saudara dan saya tahu apa yang dia inginkan, apa yang dia kehendaki, lalu kita lakukan. Anak-anak yang tanya kepada papa mamanya, apa yang bisa kami bantu untuk perusahaan papa? Apa yang bisa kami bantu untuk kerjaan papa? Dan akhirnya papa mama memberitahu kepada anak itu, dan anak itu melakukan. Senang gak kita jadi papa mama? Nah ini, maaf saya berkata, gereja-gereja karismatik Pantekosta pengajarannya selalu percayalah saudara, mintalah pasti diberi. Itu pengajaran yang menyesatkan sekali. Sebab kita tidak bisa asal minta. Amin. Harus tahu dulu apa kehendak Bapa untuk kita, dan harus punya iman yang paling suci. Enggak sekedar suci saja, the most holy faith. Jadi iman yang paling suci itu artinya kita selalu mengerti apa kehendak Bapa di surga. Kalau kita bisa mengerti apa kehendak Bapa di surga, hidup ini aman. Pasti nggak ada yang salah kalau kita minta apa-apa. Yakobus 4 mulai ayat 1. Jadi biasakan seperti Yakub betah di rumah dekat dengan Bapa, katakan amin, sehingga mengerti apa kehendaknya. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsu kita yang banyak? Saling berjuang di dalam tubuh kita. Dan ini mengapa kita sulit mengerti kehendak Tuhan? Karena di tubuh kita ini terjadi peperangan. Peperangan antar siapa dengan siapa, peperangan antara kehendak Tuhan dan keinginan kita sendiri, peperangan antara Roh Kudus di dalam kita dan hawa nafsu kita. Itu perang terus. Sedikit kita belajar. Apa perbedaan yang paling mencolok antara manusia dengan binatang? Yang paling mencolok. Saya persempit soal makan. Ayo jawab. Saya kalau soal makan suka. Apa yuk cepetan mikir. Apa perbedaan yang mencolok antara kita dengan mereka soal makan saja, belum yang lain-lain. Satu. Nggak tahu. Menunya itu menunya. Saya datang, Rey, cepetan. Kalau Pak saya kenalkan, ini cucu kami ini orang ya Pak. Dia pemfoto anak remaja, tak muda dia pemusik ya Pak. Sempat itu depan kenalkannya. Kamu kok jadi tambah tinggi makan apa? Indomie aku. Ya. Nah saudara,
Perbedaannya cuma satu yang paling mencolok antara kita dengan mereka. Apanya tadi? Sudah Makan. Menu. Oke. Apanya? Dalam hal menunya kayak apa? Semangat. Saya harus, kalau saudara bisa dapat ini, wah gampang menu. Masak atau nggak masak? Masak atau nggak masak? Bukan. Beda juga masih nggak masak Pak Sema. Masak. Daging sama nasi goreng. Daging nasi goreng. Lain. Ini aja. Lagi kenapa? Makan anjing betul kenapa? Mentah sama matang. Apa? Mentah sama matang. Mata sama matang bukan. Kenapa? Kotor sama bersih salah semua. Oke gini. Binatang itu menunya dari lahir bisa makan sampai mati nggak pernah ganti. Oh iya. Betul nggak? Ayo suami-suami kita jujur ya, dengar ya. Kita mampu makan masakan istri kita yang sama maksimal berapa hari? Ayo, berapa hari cepetan ini? Seminggu. Nggak percaya sih, jujur suami-suami bisa. Wah, 2. Ini kalau salah jawab tidurnya di luar. Oh iya, ada suami jujur. Kalau salah jawab nanti tidurnya di luar. Herman, kok cuma 2 hari itu terlalu betul. Terlalu betul. 3 hari lah. 3 bulan. 3 bulan. Betul tidak? Loh, ngerti nggak ini pertanyaan ini? Ini bedanya kita dengan mereka. Bayangkan kalau binatang nggak diajar Tuhan, cuma punya satu menu, apa nggak repot hidup? Lo ngerti nggak ini? Repot. Ini dari bisa makan sampai dia mati. Matinya tergantung mati sendiri atau kita makan, beda-beda. Iya kan? Ceritanya. Ternyata menu mereka itu nggak pernah ganti. Apa yang saya selidiki saya kenal banyak orang, maksimal itu 4 hari suami mampu makan masakan istri yang sama. Kalau hari kelima pasti libur. Hari ke-7 ada suami-suami. Nah, tapi kalau ada suami, dengar ya, istri-istri yang dikerjain suami, tiap hari minta ganti menu, nggak usah ribut. Malam ini bilang, besok kamu belajar dulu masak sendiri. Setuju para istri? Dengar itu para suami, dengar itu. Betul tidak? Kalau kita nggak bisa masak, suami-suami, jangan paksa istri kita masak ganti menu tiap hari. Setuju ya? Awas. Nah, ini masalahnya. Yakobus 4 ayat 1 gampang kita ngerti dengan konsep ini. Ternyata yang namanya manusia ini terlalu banyak keinginan. Betul? Terus yang repot begini, banyak keinginan tapi gak punya duit. Ada nggak orang kayak begitu? Banyak. Muat gawat sekali. Maka itu kita harus tahu, di dalam tubuh kita ini ternyata hawa nafsu ini saling perang sendiri. Contoh kecil lagi, kita tahu Roh Kudus minta kita untuk mengampuni musuh kita, betul nggak? Itu perintah tertinggi. Tapi jujur yang namanya manusia, gampang atau susah? Susah. Perang lagi. Maka itu berbahagialah kita kalau Roh Kudus menolong kita mampu untuk menaklukkan ego kita. Amin. Kita orang akan paling berbahagia. Ayat 2. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Wih, ngeri. Lalu kita membunuh, kita iri hati. Sudah sejahat itu, tetapi tidak mencapai tujuan kita. Itu loh manusia, saudara, jahat sekali. Sampai pada kalimat ini, perbedaan lagi antara kita dengan binatang.
binatang itu nggak sejahat kita. Oh nggak amin. Harusnya. Binatang itu nggak sejahat kita. Kita ini lebih jahat daripada binatang. Yes. Betul? Betul. Binatang itu kalau sudah kenyang, ayo yang punya hewan ternak di rumah, yang punya binatang kesayangan, mereka kalau sudah kenyang, kasih makanan yang mereka suka. Dimakan tidak? Enggak. Ditoleh aja enggak. Kalau kita bungkus. Nah ini masalahnya. Banyak Pak. Loh betul tidak? Oh, ada banyak perbedaan antara kita dengan mereka. Bungkus. Ternyata ada orang loh, kemana-mana hobinya bawa tupperware kosong. Maaf. Nah, jadi perbedaan yang paling mencolok antara mereka dengan kita, mereka itu nggak punya kantong, nggak punya dompet, nggak punya lemari. Betul? Betul. Jadi kalau mereka dapat makanan mereka suka dan mereka nggak habis, mereka ngapain? Nah, yang mikir loh. Tinggalin. Mereka rela berbagi untuk teman yang lain. Kalau kita bungkus. Pertama kali saya ke Amerika, saya kaget juga di istilah doggy bag. Ya, itu cuma dia bilang istilah itu. Kalau kita makan di restoran, ada sisa bagi yang belum tahu ikuti di rumah ini. Oh nggak enak ya katanya anjing. Ternyata untuk bungkus. Masih benar nggak kalimat itu di sini? Masih ya. Nah, itu. Jadi perbedaan antara kita dengan mereka, satu, mereka nggak punya kantong, nggak punya dompet, nggak punya lemari. Artinya apa cepetan? Berbagi. Enggak amin sih. Amin. Maka itu cobalah sekali-sekali kumpul mereka. Amin. Apa betul? Sekali-sekali kita kumpul mereka untuk belajar etika. Enggak amin. Mereka itu lebih teratur hidupnya daripada kita. Saya mau buktikan lagi. Satu pertanyaan tapi dua jawaban. Ramukan ya. Lalu satu pertanyaan dua jawaban mana? Tapi nggak dengar kamu. Ayo coba. Satu pertanyaan tapi dua jawaban. Mana nggak dengar suara? Nah, jawaban pertama sesuai logika, jawaban kedua sesuai fakta. Pertanyaannya, renungkan ya. Manusia atau binatang yang perlu pemimpin? Fakta logika dulu. Manusia atau binatang yang perlu pemimpin? Logika coba. Manusia. Enggak, binatang dong. Logika kita berkata karena mereka bodoh, maka itu mereka perlu pemimpin. Tapi faktanya Manusia. Ini gobloknya kita. Maka itu sampai hari ini di dunia binatang nggak pernah ada pemilu dan pilkada. Betul atau tidak? Di dunia kita, mesti ada pemilu, milih-milih sendiri, ribut sendiri. Gobloknya kita nyambung. Amerika selalu cuma dua partai, maka itu nggak ribut-ribut. Ya, November saudara akan milih lagi nanti. Awas salah lagi. Saya bisa berkata, jangan salah. Pilih yang tahu akan kebenaran yang mana. Amen. Saudara, mereka yang menurut logika kita perlu pemimpin, tapi ternyata mereka nggak pernah milih pemimpin. Jawab jujur, hidup siapa yang lebih tertib, kita atau mereka? Aneh bukan? Jadi setuju kalau saya berkata, ayo kumpul mereka sekali-sekali untuk belajar. Kok bisa mereka teratur? Hebat. Ini kebenaran kita harus tahu. Bahwa di dalam kita ini membunuh iri hati, penuh hawa nafsu,
Binatang nggak ada seperti itu. Amin. Tetapi tidak mencapai tujuan. Lalu kita ngapain? Berkelahi. Bertengkar dan berkelahi. Tidak juga memperoleh apa-apa. Nah, akhirnya orang rohani ini karena Enggak berdoa. Tidak berdoa. Ini kurang ajar betul manusia. Sorry betul gak dapat apa. Ayo kita berdoa. Enak saja. Lihat ayat 3. Maka itu iman yang paling suci harus kita temukan dalam hidup. Atau kita berdoa juga, tapi kita tidak menerima apa-apa karena salah doa. Bayangkan sudah doa salah tadi. Apa yang menentukan kita salah berdoa? Sebab yang kita minta hanya untuk kita habiskan, memuaskan hawa nafsu kita. Ini loh manusia, jahatnya luar biasa. Maka itu jangan tersinggung, jangan sombong. Binatang lebih tawaturan dari kita. Betul? Luar biasa. Sudah berdoa juga ternyata salah. Doanya salahnya di ayo, sudah jelas salahnya di mana? Hawa nafsu. Karena memaksakan yang kita inginkan. Kehendak kita. Saya tanya, kalau semua doa kita harus dijawab, kan begitu banyak pengajaran iman yang tidak suci itu. Betul? Percayalah saudara, apalagi saudara doa puasa, so gitu, apalagi pakai persembahan. Ngawur aja. Tolong jawab pertanyaan saya. Kalau semua doa kita harus dijawab, akhirnya siapa yang jadi Tuhan? Kita. Nah, kan kurang ajar. Akhirnya kita jadi Tuhan. Tidak bisa. Ini konsep kebenaran yang kita harus kenal. Begitu di sosial media saya beri tema iman yang paling suci, karena kita mengenal Papa secara pribadi. Amin. Makin kita kenal Dia, makin hidup kita berhati-hati. Betul? Amin. Contoh konkretnya, kalau ada orang yang kita tadinya nggak kenal, tiba-tiba suatu hari ketemu, dan dia begitu baik kepada kita, nggak kenal. Kalau kenal beda lagi. Begitu baik. Saya tanya, awal-awal kita kenal Tuhan nggak sih? Awal-awal loh. Enggak. Kita bajingan penjahat begini. Tiba-tiba Tuhan buat baik nggak kepada kita? Sangat baik. Dia mengampuni, menyelamatkan, menebus kita. Nah, saya kembali. Kalau ada orang yang kita nggak kenal, tapi bisa begitu baik kepada kita, wajar nggak kita jaga perasaannya supaya kita nggak nyakitin dia? Iya. Wajar tidak? Wajar. Seharusnya. Karena sudah tolong begitu baik. Ngerti nggak konsepnya? Begitulah seharusnya saudara dan saya terhadap Tuhan yang begitu baik kepada kita. Setuju? Jangan sakiti hatinya, karena dia sudah terlalu baik buat kita. Nah, saya percaya kalau konsep ini ada di hidup kita, inilah iman yang paling suci. Maka dengan sendirinya, jawab, kita kalau berdosa takut atau enggak? Takut. Kenapa? Karena kita jaga jangan sampai aku nyakitin dia. Maka itu kalau ada orang Kristen tanya, Pak Pendeta, merokok itu boleh atau tidak? Dosa atau tidak? Dosa masalahnya. Jawabannya, berarti dia belum kenal Tuhan. Sebetulnya nggak usah pakai tanya, baca bungkus rokoknya goblok. Lo setuju? Ngapain pakai tanya orang dibaca? Tahu nggak tulisannya apa di bungkus rokoknya itu? Online. Ya sudah. Nakar macam-macam, jelas-jelas gitu kok. Kecuali buta huruf, maklum. Kalau ngerti nggak ilustrasi ini sudah? Jadi Jadi kalau kita sesekian lama menjadi anak-anak Tuhan,
Selama menjadi murid Yesus, sebetulnya nggak usah tanya tentang dosa lagi. Otomatis tahu. Kembali pada ilustrasi tadi. Orang yang kita sayangi dan orang yang sangat sayang kita, baik, pasti kita akan jaga hatinya. Berusaha sedapat mungkin untuk tidak menyakiti. Betul nggak? Nah, inilah namanya kedewasaan di dalam Tuhan Yesus. Nah, ini yang namanya the most holy faith, iman yang paling suci. Bukan iman yang tujuannya merampok surga. Ada nggak iman yang merampok surga? Banyak pengajaran yang salah. Nah, bukan iman itu iman yang tidak suci sama sekali. Tapi iman yang paling suci karena kita mengenal hatinya, mengenal keinginan Bapa. Itu iman yang paling suci. Ayo kita terus mencapai iman yang seperti itu. Hasilnya akan luar biasa. Jadi pengenalan kepada Bapa menjadikan saudara dan saya orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mau mengikuti ini? Dan untuk mengenal seseorang hanya ada satu cara. Cara baca buku apa saja, tanya pendapat siapa saja, dunia mengakui. Untuk bisa mengenal seseorang, itu hanya bergaul bersahabat dengan orang itu. Setuju? Dan ini filosofi yang diakui oleh dunia. Begitulah kita dengan Bapa. Maka itu kita lihat orang pertama yang tidak mengalami mati, bukan orang yang rajin berdoa, rajin ibadah, tidak. Kejadian 5:22. Siapa orang pertama yang tidak mengalami mati dan kenapa dia? Kejadian 5:22. Ini hebat sekali. Dan Henok ngapain? Hidup bergaul dengan Tuhan berapa minggu? Kalikan maksudnya saya tahu itu 300 tahun. Saya tanyanya minggu kok. Maksudnya kalikan 52 kali 300 itu loh. Ngerti ya? Oke, intermezzo aja. Tidak disebut Henok itu orang beragama. Tidak disebut Henok itu rajin puasa. Tapi ditulis bergaul dengan Tuhan. Amin. Luar biasa. Kembali ke masa remaja. Ya. Pernah remaja tuh? Lu jangan sampai langsung tua nanti itu. Oke, waktu itu masih remaja, masih muda. Pak Michael pernah remaja tuh ya? Masih. Oh, masih katanya Pak Sen. Masih remaja. Hebat. Waktu kita masih remaja, punya sahabat. Kalau ada nggak waktu remaja nggak punya sahabat, itu orang aneh sekali. Betul? Punya sahabat nggak? Ya. Betul? Sebutkan 3 hal kalau kita pernah punya sahabat. Apa yang terjadi di antara kita dalam persahabatan? Ayo kembali ke masa muda dulu, ayo ingat lagi. Zaman dulu saya nggak tanya pacar, nggak lain urusan nanti. Sahabat aja. Kalau kita punya sahabat, pasti ada 3 hal ini yang paling kelihatan. Ada 4, 5, 6, 7 banyak, tapi 3 ini saja. Apa? Nah, berarti ibu ini masih ingat. Ternyata sahabat itu nggak takut nitipkan rahasianya. Siapa ingat kalimat ini ya? Kalau ingat coba tertawain aja. Orang bersahabat pasti mungkin, gua kasih tahu lu ya, tapi saya kasih tahu sama gua. Betul tidak? Konotasinya kurang ajar, betul tidak? Sahabat itu nggak ada rahasia lagi. Sampai mamanya pun bisa ditelikung. Dan itu wajar. Ternyata begitu Tuhan Yesus. Gak usah dibaca ayatnya karena waktu. Masih ingat suatu titik sebelum dia membuat
perjamuan kudus makan malam terakhir, Last Supper. Dia ngomong begini di Yohanes 15 ayat 15. Hari ini aku nggak panggil lagi kamu hamba, tapi sahabat. Kenapa? Oke, coba baca nggak apa-apa ya. Yohanes 15 ayat 15. Nanti yang penting Heno itu hidup bergaul dengan Tuhan. Jangan lupa ada 3 hal. Kita bertemu satu rahasia. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh Tuhan. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena ini alasan yang luar biasa. Kenapa? Yesus telah memberitakan kepada kita berapa hal, segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. Pertanyaannya, berarti ada rahasia yang disisakan nggak? Nggak ada. Ini dahsyat. Coba saya kasih ilustrasi ini. Siapa pernah les karate, les apalagi judo atau semuanya, silat, ya, Shaolin, atau pernah les masak, pernah les ya apa saja lah. Bayar mahal sekalipun, mungkin nggak guru itu memberi semua ilmunya kepada yang baik? Tidak. Kenapa? Takut kalah sendiri. Takut salah. Berarti siapa lebih sombong, Tuhan Yesus atau manusia? Manusia. Nah itu kurang ajarnya kita. Tuhan Yesus tidak pernah menyisakan satupun. Ini yang saya kagum. Karena kamu telah kuberitahu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. Ini dahsyat sekali. Maka itu dalam hidup bergaul dan bersahabat, nomor 1 ini rahasia berani dititipkan. Yang kedua, bergaul. Coba punya sahabat. Kesamaan habit. Iya, kesamaan habit. Betul? Nah ini masalahnya. Saya pakai istilah yang umum, ketularan. Betul? Ya. Sahabat itu nulari. Lu ya atau tidak? Ya. Salah satu contoh, kita nggak suka satu jenis makanan, tapi sahabat kita suka sekali. Ikut. Luar biasa. Nah pertanyaannya, kalau saudara dan saya bergaul dengan Tuhan, bersahabat dengan Tuhan, seharusnya siapa ketularan siapa? Apa salah saya? Yang bilang Tuhan ketularan aku. Loh, ayo jujur nggak? Seharusnya siapa ketularan siapa? Ayo kita ketularan. Jangan cuma asal jawab, tapi periksa. Sekian tahun aku jadi Kristen, mana yang sudah nular ke aku dan mana yang belum nular? Ngerti pertanyaannya? Ini kekristenan yang Tuhan cari. Makin kita tahu banyak rahasia dari Tuhan Yesus, makin banyak ketularan sikap dan karakter habit Yesus kepada kita. Percayalah, iman yang paling suci pasti terjadi. Amin. Nomor 3, bergaul. Sahabat, jangan sampai lupa. Soalnya saya itu nggak akan lupa persahabatan saya waktu SD, SMP, SMA. Itu seru sekali. Yang ketiga apa? Percaya. Naik lagi. Oke, agak susah. Saya beritahu. Bukan tengah malam ya. Suatu malam hujan. Ya, badai. Mama nyuruh dan sahabat nyuruh. Mana kita taat? Teman. Lu ya atau tidak? Lu ya atau tidak? Yes. Nah, jadi yang ketiga yang Pak Sam katakan tadi betul. Nurut. Kita itu bisa lebih nurut sahabat kita daripada nurut mama kita. Betul? Nah, pertanyaannya sama. Kita lebih nurut Yesus atau nurut setan? Setan. Bisa mau setan. Tapi Jujur. manusia begitu modelnya. Maka itu karena dulu kita kok gak pinter-pinter dari dulu ya. Ini baru 3, soalnya tadi sendiri ada banyak.
Tapi 3 ini yang luar biasa. Periksa baik-baik karakter kita bagaimana. Berapa habit karakter Tuhan Yesus sudah ketularan ke kita dan kita lakukan itu. Nah ini loh yang dicari oleh Bapa kita di surga. Amin. Enggak sekedar baca Alkitab, enggak sekedar dengar khotbah, tapi kita betul-betul alami dalam hidup. Roh Kudus pasti menolong kita untuk jadi murid Tuhan Yesus yang benar, katakan amin. Karena sifat itu. Kejadian 5:24. Serunya disebut sahabatnya Tuhan Yesus bukan hamba lagi, karena dia memberitahu semua yang telah dia dengar dari Bapa di surga. Itu luar biasa. Dan Henokh ngapain lagi? Hidup bergaul dengan Tuhan. Lalu ia tidak ada lagi. Nah ini hasilnya. Ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Tuhan. Amin. Jadi Henokh orang pertama di dunia yang tidak mengalami mati, tapi diangkat karena kedekatannya, karena bersatunya hidup Henokh dengan hidup Tuhan. Yes. Nah Bapa kita rindu kita seperti itu, katakan amin. Amin. Mengalami kedekatan, mengalami kesamaan dan bersatunya kita dengan Tuhan. Itu yang Tuhan cari di antara kita. Dekat. Kita lihat hidup Paulus ya. Hidup Paulus itu rahasianya luar biasa. Sampai dia bisa seperti itu. Kembali pada Roh Kudus. Kisah Rasul 20. Mulai ayat 22. Kisah Rasul 20 ayat 22. Tetapi kapan? Sekarang. Nah, ini hebatnya. Yang belum tahu supaya tahu. Alkitab itu satu-satunya buku yang tensesnya present tense. Kenapa? Karena ada 2 kata yang tidak ditulis dan gak bisa ditulis di buku apa saja. Satu kata hari ini. Itu cuma ada di Alkitab. Pada hari ini, apabila engkau sungguh-sungguh mendengar suara Yahweh Tuhanmu, berikanlah kepada kami makan kami secukupnya pada hari ini. Jadi tenses doa Bapa kami pun present tense. Kalau saya ngomong begini dan lihat wajah saudara masih belum ngerti. Oh iya. Loh, sadar saudara? Tidak ada buku sehebat apa pengarangnya yang berani memasukkan kata pada hari ini. Betul nggak? Baca ribuan buku yang ada pada masa itu, waktu itu, nanti. Kenapa mereka nggak bisa menulis present tense? Ya karena bukan Tuhan. Kata yang kedua adalah sekarang. Itu nggak ada di buku mana. Tahu nggak arti kata sekarang? No. Bukan, artinya tiap hari. Saudara baca besok bunyinya. Sekarang. Saudara baca 10 tahun yang lalu. Sekarang. Itu hebatnya Alkitab. Maka itu satu-satunya buku yang disebut the truth, kebenaran, cuma Alkitab. Karena present tense-nya ini. Kok saya nggak? Oh iya, masih semangat gitu loh. Amin. Oh, Surprise, Pak. Surprise. Ayo semangat. Yes. Tadi waktu Nanu jemput kami, Stefano saya kok Nanu banyak, permen Nanu. Masuk di permen lah. Jemput, dia tanya. Ya, maka itu memang orang-orang yang suka ngikutin Facebook saya, Instagram saya, itu pasti bingung di sini pindah terus begitu. Pertanyaan Stefano, tapi nggak capek? Ya saya nggak jawab, lihat aja, tapi kelihatan capek enggak? Sekarang orang capek itu nggak bisa pura-pura nggak capek loh ya. Loh betul tidak?
Ya. Orang capek itu pasti kelihatan capek walaupun dibuat nggak capek. Pertama matanya, betul. Betul. Kedua reaksi hidupnya. Nah saya bilang, Stefan, kamu lihat kamu capek enggak ya sudah. Karena saya hidupi firman Tuhan sekarang. Amin. Jadi mulai hari ini kalau saudara baca Alkitab ada kata sekarang harus diganti tetapi setiap hari. Nggak boleh nggak diganti? Amin. Nanti apa? Ngapain tiap hari Paulus? Tawanan. Sebagai tawanan roh. Apa kata lain tawanan? Cepetan. Apa kata lain tawanan? Kenapa? Ini apa? Bosan lagi. Ayo tawanan cepetan lagi. Susah benar. Tawanan. Diikat. Ditangkap. Ayo, cepat yang lain. Dikurung. Apalagi Interogasi. interogasi, hampir betul, iya. Diatur hidupnya, apalagi dibelenggu, dituntun, dikuasai, dikontrol, disetir. Ini yang luar biasa. Coba baca sebelum lanjut ya, Matius 4 ayat 1. Coba lihat Matius 4 ayat 1. Sama, Tuhan Yesus juga begitu. Ayo, Matius 4 ayat 1, nanti kita kembali ke Kisah Rasul. Maka Yesus dibawa oleh roh bagi. Dibawa siapa? Roh. Ke mall. Nah, kemana? Baca. Itu loh maksudnya. Benar. Untuk dipijat. Enggak. Jadi Tuhan Yesus hidupnya dikuasai oleh roh. Diatur oleh roh. Dituntun oleh roh. Luar biasa. Kembali Kisah Rasul 20. Ayat 22 tadi. Tetapi kapan bacanya? Sekarang. Ayo, Setiap hari. Tetapi tiap hari aku sebagai tawanan roh, dibelenggu oleh roh, dikurung oleh roh, diatur oleh roh, disetir oleh roh, ya, dituntun, dipaksa oleh roh ke Yerusalem. Ini bukan tur Israel, awas. Dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Ayat 23. Selain daripada yang dinyatakan Rasul. Kata selain itu artinya apa? Tetap. Bukan tetapi selain. Ini penting, saudara harus tahu. Apa kata lain selain? Gampang, saudara. Lawannya. Lawannya betul. Coba yang gampang. Ayo. Ada. Saya tahu ada di otak saudara. Tapi warnanya gimana ini? Anonim, bukan. Nggak ada pilihan. No choice. Nggak ada pilihan. Masih ingat di kalimat beberapa tadi? Karena terlalu banyak keinginan diri sendiri sampai kita nggak bisa tahu apa keinginan Tuhan. Tapi kalau saudara hidup no choice, berarti pilihannya cuma satu, yaitu Nurut Tuhan. Kehendak Tuhan. Yes. Selain daripada dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku bahwa hotel dan restoran gratis menunggu aku. Coba susah benar. Apa yang menunggunya? Penjara. Dan sengsara menunggu aku. Nah, setelah saya baca ayat 23, kembali ayat 22. Maka saya letakkan satu kata 3 huruf. Lihat ini ayat 22. Tetapi sekarang tiap hari sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak mau tahu. Nah itu saya tambahi kok. Loh karena setelah kita baca 23, Paulus tahu gak kalau ke Yerusalem itu ngapain? Loh tadi itu sudah baca kok. Apa tahu nih? Penjara sengsara. Nah, dia tahu, tapi Gak mau tahu. Karena kalau dia tahu,
Gak akan pergi. Nggak akan pergi. Untuk jalan sengsara ini kok ngapain pergi? Karena aku nggak mau tahu, berangkat saja. Inilah hebatnya murid Yesus. Inilah iman yang paling suci. Jadi para pemenang di dalam seluruh Alkitab yang namanya tertulis, karena mereka hidup dikuasai, diatur, dibelenggu, dituntun oleh Roh Kudus. Yes. Lihat Yusuf, mana enaknya masuk sumur, jadi budak, masuk penjara, enggak ada enak. Musa juga begitu kan, hampir semua. Nah itulah iman yang paling suci. Amin. Mau berubah mulai hari ini? Yes. Nggak bisa datang ke sini hari ini dengan firman ini. Enggak toh? Itu pilihan dalam hidup kita. Wah, enak sekali kalau kita hidup dituntun, diatur, dikuasai, setir oleh Roh. Ayat 24. Lihat ini. Tetapi dah ini yang hebat. Tetapi Tidak menghiraukan aku nyawaku. tidak menghiraukan nyawaku sedikit. Kalimat ini kan kalimat kebalik. Jadi seharusnya Paulus bagaimana? Mikir tentang nyawanya. Tapi dia aku nggak mau. Asal saja, nah ini dia. Harus saudara Nazar punya sikap ini. Ini hasil dari iman yang paling suci. Asal saja kita dapat mencapai garis akhir, finish, dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Tuhan. Hebat sekali. Maka kalau saudara dan saya dalam hidup punya tujuan ini, diatur, disetir, dikendalikan oleh Roh Kudus, hidup Tuhan. Amin. Jadi maaf, arahan bantuan yang korbannya duit, sukses, diberkati, berhasil, itu pakai ayat juga. Tapi salah cara mengerti firman itu. Tapi hari ini semua kita harus mengalami perubahan yang drastis. Siap? Siap. Betul? Betul. Yakin? Yakin. Tuhan kau dengar anak mengaku semua. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita perlu berdiri sendiri dong, belajar firman itu yang di rumah juga ya, dengan serius. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.